Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Selamat malam kakak-kakak, gimana kabarnya? Selamat malam, Baik. alhamdulillah. Baik, Kak. Baik kabarnya. Gimana LMS-nya? Lancar? Tugas-tugasnya gimana? Alhamdulillah lancar. Tapi nggak tahu ininya Dikit-dikit lancar, Kak. penilaiannya ya. Oke, terima kasih. Semoga tidak ada kendala di LMS kakak-kakak. Jadi untuk pertemuan tatap maya yang ke-7 ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum PJOK. Jadi di modul kita sudah memasuki modul 1.5 yang mana di modul ini kita akan membahas tentang kurikulum PJOK. Sebentar Kak ya, ini share screen-nya kok nggak bisa dengan. Bentar. Jadi ini kesepakatan bersama kita menyalakan kamera saat di ruang virtual, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini adalah kesepakatan kita dari awal. Izin Kak Pasli, izin dulu. Siapa, Mohon izin Kak, Monggo. bentar. Apa? Di sini saya sakit, izin dulu ya. Sakit banget. Oke, siap Kak, nggak apa-apa. Ya, Oke. siap. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design. Jadi untuk modul 1.5 ini sudah dibaca-baca Kak di dalam LMS. Kak Rizky sudah dibaca untuk modul 1.5 ini? Dikit-dikit sudah Kak. Oke, sedikit-dikit sudah. Yang lain gimana? Sudah
dikit-dikit dibaca atau sama sekali belum? Belum buka Kak, kemarin itu bukanya tanggal 27 apa berapa, jadi belum tak buka. Oke, nggak apa-apa Kak Fatoni, sambil dibuka, sambil nge-zoom nggak apa-apa, sambil dibaca-baca. Jadi tujuan kita, saya ulangi untuk tatap maya pada malam hari ini, yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan desain background design. Agenda kita sesi ini yang pertama tentang background design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Jadi agenda kita malam hari ini kita akan berdiskusi tentang yang pertama background design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Aktivitas pertama, background design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Jadi ini aktivitas pertama kita dalam tatap maya malam hari ini tentang background design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Kakak-kakak siapkan fitur chatnya. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan kakak-kakak isi di kolom chat. 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Dari Kak Rizky, 5. Monggo yang lain. Dari Kak Wahyu, 6. Dari Kak Arif, 5,5. Dari Kak Fatoni, 4. Dari Kak Tommy, 4,1. Saya pengen dengar dari yang paling rendah, Kak Fatoni. Kak Fatoni memilih skala 4. Coba bisa dijelaskan Kak Fatoni tentang pemahaman tentang PJOK ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Yang pertama, kenapa saya milih 4? Karena terus terang saya belum begitu memahami tentang kurikulum PJOK. Kalau kurikulum yang umum sedikit banyak sudah tahulah, sudah memahami. Tetapi kalau untuk kurikulum PJOK ini memang bisa dikatakan masih belum paham Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fatoni. Ini ada dari yang paling tinggi, Kak Wahyu menjawab 6. Menurut Kak Wahyu, gimana tentang pemahaman kurikulum PJOK ini? Bagi saya tentang pemahaman kurikulum PJOK ini adalah kalau pendidikan jasmani itu mengaktifkan semua peserta didik untuk memperkaya gerakan di bidang olahraga. Tujuan utamanya ya lain dengan pelatih. Kalau pelatih itu kalau tidak prestasi buang.
Jadi kalau pendidikan jasmani itu bagaimana setiap peserta didik bisa mengikuti beraktivitas sesuai dengan tujuan kebugaran jasmani dan tujuan pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Di sini ada 2 yang menjawab 5. Ada 3. Coba ada Kak Arif, Kak Rizky, Kak Angga. Dari salah satu, monggo pendapatnya. Boleh Kak Rizky apa Kak Arif? Monggo Kak Arif. Baik Kak, kalau menurut saya itu kurikulum tentang PJOK. Ini berarti bahwa kurikulum tersebut dirancang untuk keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bagi siswa seperti kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesehatan fisik, keterampilan motorik dan sosial yang mencakup hampir semua bagian dari siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Arif. Di sini ada lagi Kak Irfan. Gimana Kak Irfan? Kak Irfan ini menjawab 8. Coba Kak Irfan, menurut Kak Irfan seperti apa sih pemahaman tentang kurikulum PJOK? Tentang pertanyaan ini. Terima kasih Kak Joko. Kalau saya kenapa menjawab 8? Karena saya memiliki struktur yang baik dan tujuan umum di kurikulum PJOK ini. Jadi mulai dari pembelajaran gerak dasar, terus kesehatan jasmani, hingga pengembangan keterampilan motorik anak. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Irfan. Jadi untuk kurikulum PJOK ini betul apa yang dikatakan kakak-kakak tadi. Jadi dalam kurikulum PJOK ini anak-anak tidak hanya belajar tentang keterampilan ya kakak-kakak. Jadi ada aspek pengetahuannya juga, ada aspek sikapnya. Jadi anak-anak di sini tidak hanya mengetahui tentang tekniknya saja, keterampilannya saja. Jadi dalam kurikulum PJOK ada aspek afektifnya, ada aspek apalagi kognitifnya, ada aspek psikomotoriknya. Jadi ada kita melihat sikapnya, ada kita lihat pengetahuannya, dan juga psikomotor atau keterampilannya. Nah, di situ juga tidak hanya gerak dalam pembelajaran PJOK, jadi tidak dilihat gerakannya saja, tetapi benar kata Kak Arif, dilihat dari kesehatan juga. Jadi yang kita ajarkan atau yang ada di dalam kurikulum ini selain gerak anak juga diajari dengan pengetahuan tentang kesehatan. Jadi itu tentang kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak tulis lagi di menu chat, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK?
Oke, coba saya pengen dengar dari Kak Aritama. Menurut Kak Aritama, apa sih tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Baik Kak, kalau menurut saya tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu salah satunya untuk mengembangkan potensi anak secara keseluruhan. Itu untuk tujuan pembelajarannya diantaranya itu melatih kemampuan sosialisasi untuk siswa, kemudian mengenalkan potensi diri dan membina sikap anak. Itu menurut saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Aritama. Coba dari Kak Tommy. Kak Tommy bisa berinteraksi? Ya, bisa. Menurut Kak Tommy, apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya yang pertama meningkatkan kesehatan fisik, kedua mengembangkan keterampilan motorik, tiga membangun karakter dan etika, empat menumbuhkan minat terhadap olahraga, lima meningkatkan keterampilan sosial, terakhir pendidikan kesehatan. Oke, jadi menurut Kak Tommy ini ada 6 ini Kak ya, tujuan dari pembelajaran PJOK. Di situ ada kesehatan fisiknya, jadi pengetahuan tentang kesehatan fisik, ada tentang pengembangan keterampilan motorik atau keterampilan gerak anak, membangun karakter dan etika, berarti di situ tentang sikapnya Kak ya. Menumbuhkan minat terhadap olahraga. Yang kelima, meningkatkan keterampilan sosialnya dan pendidikan. Yang keenam, pendidikan kesehatan. Itu menurut Kak Tony. Jadi tadi saya sudah sampaikan, jadi tujuan pembelajaran sama dengan apa yang dituliskan Kak Tommy. Jadi kita sebagai guru PJOK dalam pengembangan kurikulum ini harus mempunyai tujuan. Nah, di situ tujuan kita dalam kurikulum ini
tidak hanya mengasah keterampilan motorik anak, karena tidak dipungkiri kawan-kawan kita atau kita sendiri dalam tujuan pembelajaran PJOK ini hanya keterampilan motoriknya yang sering diberikan ke anak. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini paradigma baru ini dirubah. Jadi anak-anak di sini berhak mendapatkan tentang keterampilannya, tentang afektifnya atau sikapnya, maupun tentang kognitifnya atau pengetahuannya. Jadi harapannya anak-anak atau peserta didik kita dalam kehidupan sehari-harinya tahu atau dapat digunakan di dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Seperti itu. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, peserta pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilannya, konsepnya, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Itu capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka ini. Jadi ada 4 ini kakak-kakak yang harus kita ketahui tentang tujuan kurikulum PJOK. Jadi di sini kita diminta untuk dapat mengembangkan, menerapkan maupun mengevaluasi tentang keterampilan peserta didik kita, konsep pembelajaran kita, strategi gerak yang akan kita gunakan. Nah, di situ tujuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, di sini kita diharapkan dapat membantu dan memberi dukungan kepada peserta didik kita dalam memilih gaya hidup sehat. Tadi sudah saya katakan di awal, tidak hanya keterampilan motoriknya, tetapi kesehatan atau hidup sehat juga harus kita berikan kepada peserta didik kita. Di situ harapannya dan aktif secara jasmani. Tuh, yang ketiga, kita dituntut untuk membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang meningkatkan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Jadi di sini kita juga harus memberikan nilai-nilai atau sikap seperti fair play,
kerja sama tim. Nah, jadi anak-anak harus sikapnya harus juga diberikan. Yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Itu harapannya terakhir. Jadi peserta didik kita nantinya aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, ini yang diharapkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Tuh kakak-kakak, jadi tujuan kurikulum PJOK yang diharapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Pertanyaannya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silakan kakak-kakak tulis di kolom chat. Kakak-kakak boleh sambil minum, ngopi. Kalau ada cemilan sambil makan cemilan, nggak apa-apa kakak-kakak. Sambil menjawab di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Saya ingin dengar suaranya Kak Resdalia. Selamat malam, Kak Resdalia. Ya. Mana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kak Res, menurut Kak Res, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kak Res sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Iya, menurut saya dengan adanya kurikulum yang ada di sekolah saya, kurikulum PJOK khususnya, itu saya sudah memahami sedikit. Tentunya saya sudah sangat memahami dan juga itu menjadi acuan saya untuk dalam pembelajaran saya di sekolah, Pak. Oke, jadi intinya sudah Kak ya, sudah menjadi acuan. Jadi kurikulum itu sudah menjadi acuan kakak untuk proses pembelajaran atau pembuatan perencanaan pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih Kak Resdalia. Coba
Saya pengen dengar suaranya Kak Winda. Iya, Kak. Oke, selamat malam Kak Winda. Ya. Menurut Kak Winda sudah memahami dengan Selamat baik malam. tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Sebelumnya mohon maaf kalau apa sering Oh, ya. apakah selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Yang jelas iya ya, Kak. Jadi dilihat dari konteksnya. Terlepas dari kurikulum apapun, itu saya menjadikannya sebuah acuan, Kak. Dan sudah melaksanakannya. Oke, terima kasih Kak Winda. Jadi cara intinya kakak-kakak kurikulum ini sudah dijadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak ya. Jadi ibarat lari ini kurikulum ini adalah sebagai lintasannya. Jadi kalau kita keluar lintasan pasti akan mendapat salah atau betul gitu Kak. Kira-kira kalau kita lari terus larinya di luar lintasan. Salah Kak. Nah, itu salah Kak ya. Jadi di situ ibarat sama dengan kurikulum. Jadi kita kalau mengajar tidak sesuai dengan kurikulum yang ada, juga kita tidak boleh atau salah itu tadi. Nah, dalam sepak bola kita bisa di kartu kuning ataupun di kartu merah karena terjadi kesalahan. Nah, begitu juga kita sebagai pendidik atau guru, kurikulum ini entah itu kurikulum apa saja, kalaupun sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka, jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita sudah jadikan acuan dalam pembuatan atau proses perencanaan pembelajaran atau RPP maupun modul ajar kita yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Monggo dituliskan di menu chat. Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai?
Untuk Kak Angga bisa komunikasi. Bisa. Oke. Menurut Kak Angga, dalam konteks kurikulum Merdeka ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai menurut Kak Angga? Baik, menurut saya untuk tujuan-tujuan ini sangat bisa dicapai, terutama dalam mata pelajaran PJOK. Karena itu selaras mungkin dengan kurikulum Merdeka, memberikan kebebasan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan. Itu menurut saya. Oke. Menurut Kak Angga, tempat Kak Angga ada kurikulumnya Kak Angga di sekolahan Kak Angga? Ada. Menurut Kak Angga, antara sekolahan Kak Angga dengan sekolahan lain itu kira-kira kurikulumnya sama tidak? Kalau untuk di wilayah saya mungkin sudah berkumpul untuk kepala sekolah dan lainnya itu untuk memadukan satu kurikulum. Ada mungkin yang masih belum memakai dengan Kummer. Masih itu beberapa sekolahan atau mungkin beberapa kelas yang tidak memakai Kummer. Tapi di wilayah saya rata-rata semuanya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Oke, kira-kira Kak Angga dalam pembentukan KOSP atau kurikulum dalam sekolah, nah maksud saya antara sekolahan Kak Angga dengan sekolahan Kak Fatoni ini kira-kira sama tidak dalam proses pembuatan kurikulumnya, dalam proses pembuatan pembelajarannya? Kak Angga, kira-kira sama atau tidak? Kalau untuk di satu jenjang SD kemungkinan sama besar untuk pembuatan kurikulumnya karena kita sudah mengacu pada Kummer itu. Oke, terima kasih Kak Angga. Selanjutnya coba Pak Dwi Damayanti bisa Kak Dwi gimana bisa berkomunikasi? Iya bisa Kak. Maaf tadi sinyal saya nggak terganggu. Saya udah ganti juga dengan line operator tapi terkadang saya terputus-putus Kak. Gimana Kak? Oke, tidak apa-apa Kak. Menurut Kak Dwi dalam konteks kurikulum Merdeka ini apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai dalam proses pembelajarannya? Ya, untuk tujuan-tujuan dalam kurikulum Merdeka sudah bisa dicapai Kak. Oke, sudah bisa dicapai Kak ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini tujuan-tujuan pembelajaran di sekolahan Kak Dwi bisa tercapai
dalam proses pembelajarannya Kak ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih Kak Dwi. Jadi dalam pembuatan kurikulum ini mungkin dalam sekolahan kita masing-masing, mungkin yang dikatakan Kak Angga di Kecamatan Kak Angga ini karena iklim atau situasinya mungkin sama, makanya dalam pembentukan kurikulum ini mungkin sudah disepakati, tetapi intinya dalam pembuatan kurikulum ini antara sekolah satu dengan sekolah lain pasti berbeda. Karena sesuai dengan modul sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang apa kakak-kakak di modul 1.3 kemarin tentang siapa yang ingat? Di modul 1.3 kita membahas tentang pemanfaatan aset Kak, pemanfaatan aset ya Kak. Pemanfaatan aset, karena aset-aset sekolah kita ini pasti berbeda-beda. Makanya dalam perencanaan kurikulum atau KOSP persekolahan juga seharusnya juga disesuaikan dengan aset-aset yang dimiliki oleh sekolahan kakak-kakak masing-masing. Jadi belum tentu mungkin bisa sama, tapi belum tentu pasti ada yang berbeda. Mungkin sekolahan satu mempunyai aset fisik lapangan sepak bola, belum tentu di sekolahan lain mempunyai lapangan sepak bola. Makanya di dalam penyusunan kurikulumnya juga tidak akan dimasukkan kalau tidak mempunyai lapangan sekolah, pasti tidak akan dimasukkan seharusnya. Walaupun di situ mempunyai halaman sekolah. Nah, jadi dalam proses pembuatan kurikulum ini pasti melihat pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolahan kakak masing-masing. Kemarin ada berapa aset Kak yang masih ingat? 7 aset Kak. Terima kasih Kak Wahyu. Apa saja Kak Wahyu? Apa Kak Arif? Yang pertama, aset manusia. Aset kos manusia. Ya, ada aset manusia, ada aset fisik, ada aset sosial dan politik, ada aset agama, ada aset lingkungan alam, ada aset finansial. Oke, jadi ada 7 aset yang bisa dimanfaatkan atau yang ada di sekolah kita masing-masing. Itu juga sebagai tugas kakak-kakak di LMS. Jadi kemarin masih ada yang baru 1 aset yang dimasukkan karena sebenarnya tidak mungkin dalam satu sekolah itu cuma 1 aset, misalnya aset manusianya. Pasti ada aset fisiknya, ada aset finansialnya. Jadi tidak apa-apa, ini bisa diperbaiki untuk pemanfaatan aset. Kita lanjut. Jadi tentang pertanyaan tadi, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP. Apa itu Kak CP? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran.
capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Apakah TP? Pembelajaran. Tujuan pembelajaran, Kak. Ya, jadi dari pemerintah ini sudah ditentukan kurikulumnya, diturunkan lagi menjadi capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran ini dipersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang seperti saya sampaikan, dalam tujuan pembelajaran ini kita melihat aset-aset kita yang ada di sekolah. Jadi kita manfaatkan aset apa saja yang dipunyai sekolah, nah dimasukkan ke dalam tujuan pembelajaran di sekolahan kita. Karena aset-aset sekolah ini tidak mungkin sama dengan sekolahan yang lain. Makanya di dalam tujuan pembelajaran ini pasti akan berbeda antara sekolah A dengan sekolah lain, melihat dari aset-aset yang dipunyai oleh sekolah masing-masing. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Coba dari kakak-kakak yang ingin berpendapat tentang pertanyaan ini. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar dalam tujuan pembelajaran? Coba dari Kak Wahyu. Menurut Kak Wahyu, bagaimana sih memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran kita? Ya, terima kasih, Kak. Adalah salah satu contohnya adalah keikutsertaan semua peserta didik dalam mengikuti kegiatan yang kita arahkan. Contoh seperti bermain bola besar atau sepak bola, itu antara peserta didik putra dan putri ikut semua. Bila ada beberapa peserta didik yang tidak ikut dalam pembelajaran dengan alasan tidak bisa, itu termasuk pandangan saya gagal dalam melakukan pembelajaran. Karena kita kan tidak pernah bisa memaksa ya Kak, menggunakan kurikulum merdeka. Ya, betul. Kita juga kadang-kadang gagal untuk memfasilitasi peserta didik itu. Oke, karena keterbatasan aset biasanya itu Kak. Ya, keterbatasan aset serta kemampuan prasarana di sekolah kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kalau menurut Kak Fatoni, seperti apa Kak Fatoni? Terima kasih Kak. Berdasarkan dari pertanyaan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Yang pasti kita sebagai guru harus memahami dulu tujuan pembelajaran kita itu seperti apa. Setelah itu baru kita mengidentifikasi peserta didik kita, terutama mengidentifikasi tentang kemampuan peserta didik kita yang berbeda-beda. Kita pastikan dulu kemampuan peserta didik yang berbeda-beda itu dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jadi kalau sudah kita bisa mengidentifikasi peserta didik kita itu dengan baik, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Memang seringkali pada pengajaran-pengajaran yang lalu itu kita hanya berfokus pada materi atau aktivitas yang harus kita lakukan kepada peserta didik. Tetapi dengan kurikulum merdeka ini kita diberikan kebebasan. Kebebasan dalam arti kita harus betul-betul menyasar tujuan pembelajaran ini supaya bisa dicapai oleh peserta didik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Fatoni dengan Kak Wahyu. Jadi saya garis bawahi dari Kak Wahyu dan Kak Fatoni ini
Jadi dalam memastikan pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, yang pertama mungkin kita identifikasi dulu tentang tujuan pembelajaran ini, baru kita akan melaksanakan proses pembelajarannya. Nah, di situ akan timbul, nah, walaupun seperti apa yang dikatakan Kak Wahyu tentang tidak akan semua pembelajaran itu bisa difasilitasi oleh kita karena keterbatasan aset atau sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Tetapi dalam hal ini, dalam tujuan pembelajaran ini, kita juga tidak boleh melupakan merefleksi. Di akhir kita merefleksi, nah dari merefleksi ini kita akan tahu apa-apa yang perlu kita kemas lagi untuk pertemuan pembelajaran yang berikutnya. Oke, terima kasih atas masukannya Kak Wahyu dan Kak Fatoni. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, jadi ini yang Pak Wahyu dan Kak Fatoni sebutkan. Yang pertama kita mengidentifikasi. Betul, kita identifikasi dulu capaian pembelajaran yang kita inginkan, baru kita akan menentukan metode penilaian. Atau metode penilaian ini yang baru kita merencanakan pembelajaran atau strategi pembelajarannya. Jadi ini adalah proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi dalam proses pembuatan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan proses backward design ini, kita mengidentifikasi dulu capaian pembelajarannya, menentukan metode penilaiannya, karena metode penilaian atau asesmen ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Dan yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar atau strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi dalam backward design ini, akhir dari perencanaan ini membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu asesmen atau penilaiannya. Kita lanjut ke aktivitas 2 tentang penyusunan program PJOK atau penyusunan RPP ataupun modul ajar. Kalau sekarang kita familiar dengan modul ajar, kalau dulu RPP. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah, kakak-kakak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira betul atau tidak? Betul menurut saya. Yang lain? Ayo.
betul atau salah, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kak Arif, menurut Kak Arif betul atau salah? Jadi jawabannya salah ya kakak-kakak. Jadi kurikulum itu tidak hanya untuk aktivitas keterampilan. Dari awal tadi sudah saya cuplik, jadi tidak hanya keterampilan tetapi pengetahuan juga atau kognitifnya dan juga afektifnya ataupun sikap. Jadi kurikulum tidak hanya keterampilan saja atau psikomotoriknya, tetapi kognitifnya juga, tentang pengetahuannya, ataupun tentang sikapnya atau afektifnya. Lanjut, yang kedua. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul atau tidak, kakak-kakak? Salah atau betul? Tidak, Kak. Tidak kayaknya. Tidak, Kak ya. Jadi buku teks peserta didik tidak dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul atau salah, Kak? Betul. Iya, betul, Kak. Betul. Oke, kita lihat. Ya, betul, Kak. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka yang pertama, struktur kurikulum, 2. Capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen atau penilaian, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan atau KOSP. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik suatu pendidikan, ada visi dan misi sekolah dan tujuan sekolah, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Kira-kira kurikulum satuan pendidikan di tempat kakak-kakak sudah menggunakan atau komponen-komponennya sudah menggunakan ini kakak-kakak? Ada visi misinya, ada karakteristiknya, ada tujuan sekolahnya, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Sudah atau belum kakak-kakak kurikulum di sekolahan kakak masing-masing? Ya sudah, Kak. Sudah, Kak ya? Sudah, cuman kita jarang menggunakannya. Jarang dibaca, Kak ya? Jangan dibaca, hanya untuk pengawas saja itu, Pak. Oke, sebenarnya harus dibaca, Kak, karena di situ ada visi misi sekolahan kita, ada tujuan sekolahan kita yang harus kita capai sebenarnya. Jadi dalam kurikulum satuan pendidikan kita, jadi komponen-komponennya di dalamnya ada visi misi, ada karakteristik tentang sekolahan kita, tujuan sekolahan kita, pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan?
Nah, ini yang saya tanyakan ke Kak Angga tadi, kenapa kok kurikulum operasional atau KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan ini berbeda-beda? Di sini agar bermakna kurikulum atau KOSP dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi dalam KOSP ini tidak mungkin sama antara daerah pesawahan atau perladangan dengan daerah pesisir atau pantai. Jadi kultur peserta didik di dua daerah itu pasti berbeda. Makanya KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan ini dibuat harus sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan juga kultur yang ada di lingkungan peserta didik. Jadi itu menjadi patokan kenapa harus berbeda, karena yaitu tidak mungkin sama antara peserta didik yang ada di daerah pesisir, yang di daerah dekat pantai-pantai dengan daerah yang di pegunungan ataupun di daratan, sawahan atau perkebunan. Pasti akan berbeda kulturnya. Saya pahami kakak-kakak ya. Nah, sekarang mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Kira-kira dalam penyusunan kurikulum ini kakak-kakak diajak rapat enggak ini oleh kepala sekolahnya ini? Apa sudah menjadi sebuah modul kurikulum baru dikasihkan atau diajak urun rembuk dalam menyusun kurikulum ini? Kalau tempat saya jarang ini diajak usun rembuk. Biasanya sudah ada bentuk kurikulumnya ini. Kalau tempat kakak-kakak sama semua Kak. Sudah jadi buku. Sudah terima beres. Terima beres, sama berarti kejadiannya. Jarang kita Kak ya diajak menyusun kurikulum. Seharusnya kita harus bermusyawarah karena itu tadi kembali lagi tentang aset, pemanfaatan aset tadi tidak mungkin sama kalau kita terkadang itu hanya satu sekolahan yang menjadi patokan diperbanyak, nah terkadang tidak sesuai dengan sekolahan kita. Kakak-kakak bisa tulis di kolom chat bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Boleh ditulis di kolom chat. Walaupun tidak diajak rembuk, mungkin sebenarnya mempunyai ide dalam merancang program PJOK ini.
Dari Kak Wahyu, dalam merancang program PJOK diharapkan disesuaikan dengan aset dan fasilitas sekolah yang ada, tetapi terlalu memakan waktu serta soal administrasi guru olahraga biasanya terima beres. Ya betul ya Kak, fenomena di tempat kita ini. Dari Kak Resdalia, dalam pengembangan PJOK saya berpegang pada kurikulum yang utama, juga harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya dengan perangkat ajar yang sesuai. Ya, betul Kak. Yuk, yang lain. Walaupun off cam, tapi berpartisipasi di menu chat. Dari Kak Fatoni, walaupun kita tidak berpartisipasi dalam penyusunan KOSP, setidaknya dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, sekolah harus memfasilitasi aset dan fasilitas yang diperlukan dalam pembelajaran PJOK. Dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, pendekatan yang digunakan perlu memperhatikan beberapa aspek utama yang mencakup kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks sekolah. Dari Kak Irfan. Coba saya pengen dengar suara Kak Irfan ini. Monggo Kak Irfan, pendapatnya Kak Irfan. Iya Kakak, terima kasih. Ya, itu tadi dari saya Kak. Jadi dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, yaitu pendekatan yang digunakan yaitu perlu memperhatikan beberapa aspek utama Kak, mencakup kebutuhan siswa, tujuan pembelajaran, dan konteks sekolah. Itu Kak, terima kasih. Oke, jadi tetap kayak kita dalam merancang itu harus mengetahui kebutuhan siswa kita, apa tujuannya, terus aset apa yang akan digunakan, atau fasilitas apa yang akan digunakan. Jadi itu beberapa hal yang perlu digunakan dalam merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa sih yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas
PJOK. Monggo ditulis di kolom chat. Dari Kak Wahyu, kemampuan peserta didik mengembangkan olahraga di luar sekolah, apapun bentuk olahraga yang diminati. Dari Kak Rizky, yang saya anggap bernilai dari siswa untuk jari murid, yaitu keterampilan motorik dasar dan kompleks, kebugaran fisik dan kesehatan, kerjasama dan kolaborasi tim, sportivitas dan etika dalam olahraga, kedisiplinan dan tanggung jawab, serta kesadaran akan nilai sosial budaya dalam olahraga. Dari Kak Arif, murid harus belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani, coba saya pengen dengar suaranya Kak Arif. Gimana pendapat Kak Arif tentang pertanyaan ini? Baik, Kak. Menurut saya murid itu harus belajar tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani. Jasmani itu termasuk nutrisinya yang baik, olahraganya yang teratur, dan kebersihan diri mereka. Biasanya anak-anak SD itu terutama di kelas bawah kebanyakan untuk menjaga kebersihan diri itu sangat sulit. Terutama di sekolahan saya mungkin hampir semuanya seperti itu. Bahkan terjadi sesuatu, saya itu pernah sampai membawa alat pemotong kuku untuk menjaga kebersihan diri anak-anak itu, Pak. Oke, jadi kalau dari Kak Arif adalah kesehatan, Kak ya, yang sangat bernilai, yang perlu dipelajari oleh peserta didiknya di sekolah, Kak ya. Jadi tentang nutrisinya atau tentang kebersihan dirinya, itu yang menurut Kak Arif sangat berarti. Oke, terima kasih Kak Arif. Oke, yang lain boleh mengisi di kolom chat. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, dari pertanyaan yang kedua, ini dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK sekarang yang berlaku?
Dari Kak Fatoni, menurut saya kesehatan dan kebersihan diri peserta didik perlu ditingkatkan. Oke. Monggo yang lain. Dari Kak Arif, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan refleksi diri. Siswa harus didorong untuk mengembangkan keterampilan refleksi dirinya. Ini akan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan bagaimana mereka dapat meningkatkan keyakinan dirinya. Oke. Coba Kak Angga, di pertanyaan ketiga ini Kak Angga, pendapat Kak Angga seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya di pertanyaan ketiga ini kita juga harus bisa mengembangkan keterampilan motorik siswa melalui latihan gerak dasar dan membangun kepercayaan diri melalui banyak metode, tantangan, dan serta memupuk sportivitas dan kerjasama tim yang baik. Mungkin di dalam anak-anak itu sangat besar sekali untuk menanamkan rasa sportivitas dan kerjasama tim yang baik. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih Kak Angga. Di sini kakak-kakak, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, dari tiga pertanyaan tadi dicakupkan ke 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, tadi sudah dijawab oleh kakak-kakak. Yang kedua, konten masyarakatnya. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pembelajarannya. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan yang keenam, teknologi. Jadi inilah 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Dari 6 ini,
kakak-kakak perlu ingat atau perlu diketahui dalam proses pengembangan program atau pengembangan pembuatan EPP atau modul ajar. Jadi harus melihat kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya, ada konteks masyarakatnya, ada waktunya, ada alokasi jam pembelajarannya, ada cakupan dan tahapan, dan yang terakhir teknologi. Kita masuk ke aktivitas 3 tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kak Aritama bisa komunikasi. Atau Kak Rizky. Kak Rizky bisa berkomunikasi. Mungkin lagi ada gangguan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Jadi ini, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu fokus pada materi esensialnya. Jadi, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ini yang pertama. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, karakter yang perlu diketahui atau digunakan dalam kurikulum Merdeka yaitu tentang fokus pada materi esensialnya. Jadi muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ini yang kedua. Jadi tentang pengembangan kompetensi dan karakternya. Dari sosialnya, emosionalnya, maupun dari moral peserta didik kita. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini kembali ke fleksibilitas pembelajaran. Jadi kurikulum ini disesuaikan dengan yang pernah kita bahas di awal tadi tentang kebutuhannya, tentang karakteristik sekolahannya, maupun dengan konteks lingkungan sosial budaya setempatnya. Jadi 3 hal karakteristik kurikulum Merdeka yang perlu kita ketahui. Yang pertama, fokus pada materi esensialnya. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakternya. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajarannya. Jadi itu karakteristik kurikulum Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Coba kakak-kakak pahami dan ditulis ke dalam menu chat tentang
pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka ini. Kira-kira berkaitan enggak antara pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dengan karakteristik kurikulum Merdeka ini? Monggo dituliskan di menu chat. Dari Kak Tommy, menurut saya yang pertama ditinjau kurikulumnya ada analisis kontennya, identifikasi kesenjangannya. Oh, ini yang pertanyaan tadi. Monggo Kak Tommy, yang pertanyaan terbaru ini. Dari Kak Wahyu, pemikiran Ki Hajar Dewantara kebebasan guru dalam memberikan materi berdasarkan kebutuhan serta minat peserta didik ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran PJOK. Dari Kak Tommy, pendidikan berbasis potensi siswa, kemandirian dalam belajar, pembelajaran yang kontekstual, pengembangan karakter, kolaborasi dan kerjasama, pembelajaran aktif dan kreatif. Dari Kak Arif, untuk membentuk karakter bangsa yang mandiri, berdaya, dan kepribadian, kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dari Kak Fatoni, sangat berkaitan dengan karakteristik kurikulum Merdeka, perlunya pemberian pendidikan kultural dan nasional dengan cara didiklah anak-anak kita sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri.
Oke, secara garis besar antara pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka ini sangat berkaitan, kakak-kakak ya. Jadi apa yang diharapkan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dimasukkanlah ke dalam kurikulum merdeka ini, karena dalam kurikulum merdeka ini adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi di situ semua pembelajaran-pembelajaran yang nantinya diharapkan bisa digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan untuk memenuhi kebutuhan gerak dalam kehidupan anak-anak dalam kehidupan sepanjang hayatnya nanti. Nah, di sini Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di situ dalam kurikulum merdeka yaitu kebutuhan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Nah, kaitannya dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak. Nah, nantinya diharapkan anak-anak dapat berperilaku sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakatnya. Nah, harapannya nanti ke depannya anak-anak kita atau peserta didik kita dapat bermanfaat sebagai manusia di dalam kehidupan sehari-harinya atau di dalam anggota masyarakatnya. Jadi itu harapan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan kurikulum merdeka ini. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang pertama dapat memahami 3 karakter utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum BCOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program yang berkualitas dengan background design. Jadi, terima kasih. Jadi, di sesi terakhir ini harapannya kakak-kakak dapat membuat modul ajar atau rencana pembelajaran yang di situ dalam penyusunan programnya
dapat yang berkualitas dengan menggunakan backward design. Jadi untuk tugas selanjutnya kakak-kakak akan mengupload RPP, satu pembelajaran yang akan diunggah ke dalam LMS. Di situ harapannya RPP yang sesuai dengan keadaan sekolah kakak masing-masing. Itu nanti diupload ke dalam LMS. Oke, terima kasih. Demikian tatap maya pada malam hari ini tentang pengembangan kurikulum PJOK. Harapannya kakak-kakak dalam pembuatan perencanaan pembelajaran diharapkan kakak-kakak melihat pengembangan kurikulum PJOK atau KOSP sekolah kakak masing-masing sehingga dalam pembuatan RPP atau modul ajar tidak keluar dari KOSP yang ada di sekolahan kakak-kakak masing-masing. Oke, terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di tatap maya ke-8 di modul 1.6. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang ditanyakan tentang modul 1.5 ini, pengembangan kurikulum PJOK. Ada yang ditanyakan kakak-kakak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Kita foto bersama. Mohon dihidupkan kameranya. Baik Kak, mohon maaf teman-teman, minta waktunya sebentar. Untuk pembuatan modul ajar itu diuploadnya di LMS bagiannya yang sebelah mana ya Kak? Oke, nanti ada menunya sendiri Kak ya. Soalnya saya nggak punya menu LMS peserta. Nanti ada di situ kakak-kakak di modul 1.6 nanti Kak. 1.6. Ya, 1.6 di situ kakak mengupload modul ajar. Nah, setelah itu nanti ada menu lagi pembaruan. Jadi nanti itu dibahas tentang RPP-nya, nanti ada perbaikan. Nah, itulah RPP yang akan diupload dan dibuat video yang 30 menit itu kakak-kakak. Jadi nanti videonya sesuai dengan modul ajar yang kakak-kakak upload. Baik. Modul ajarnya berarti 2 JB Kak? 1 JP saja Kak, 1 pembelajaran saja. Iya. Monggo, cukup Kak. Kalau kawan-kawan yang lain ada yang mau nambahin. Cukup kakak-kakak. Monggo Kak Rizky. Jadi untuk ngupload modul ajarnya ini sama yang pembelajaran yang 30 menit itu beda ya Kak, maksudnya satu-satu. Misalnya sekarang yang modul ajar di-upload dulu kan. Nah, terus besok-besoknya lagi di halaman yang sama atau beda itu Kak? Atau jadi satu gitu sama pembelajaran yang berbeda Kak. Berbeda. Beda. Oh, ya. Untuk jadi yang pertama itu di menu kalau nggak salah di menu link Zoom Kak. Di situ nanti ada yang bundar warna hijau. Nah, di situ kayaknya nguploadnya di situ untuk modul yang pertama. Oh iya. Nah, nanti yang modul kedua yang berbarengan dengan video hasil kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang lain?
Kalau tidak ada, saya tutup. Gimana? Cukup? Oke Kak, cukup. Cukup, Kak. Oke, kalau cukup, saya akhiri untuk pertemuan tatap maya pada malam hari ini. Kita bertemu lagi di hari Selasa kalau tidak Rabu di modul 1.6 2JP juga. Untuk waktunya nanti saya share ke grup. Jadi, terima kasih kakak-kakak untuk waktunya malam hari ini. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihidupkan kameranya kakak-kakak. Oke, silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak.